Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang bersiar dari ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang sholat duha dan keutamaannya. Buat Anda yang berubah, silakan 5655676 atau 5655680 sudah dibuka buat Anda yang ingin curhat melalui telepon atau yang ingin curhat melalui Skype, silakan di admin ID kami di mama.beraksi. Dan pagi ini juga akan ada kuis yang berhadiah jutaan rupiah, juga ada kuis yang berhadiah umroh. Nanti pertanyaan akan diambil dari isi tausiah Mama. Oke, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di sini. Yang pertama adalah majelis taklim Manakib Sabtu Siang Pedurungan Semarang. Iya kabarnya Bu? Iki pedurungan kabeh. Pedurung rampung, burung ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Masito Pedurungan Semarang. Sama-sama dari Semarang ya Bu ya. Pedurungan juga sama. Berangkatnya bareng? Sampainya bareng? Udah makan? Udah mandi? Belum semua. Kompak ini Bu ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Baitur Rahim Ciputat Timur Tangerang. Bajunya baru Bu? Lunas? Cantik-cantik semuanya ya. Udah mandi belum? Belum. Iya. Kompak memang ya. Baik, sekarang kita akan ikuti tausiah Mama tentang sholat duha dan keutamaannya. Silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha dan juga keutamaannya. Kita yakin, kita semua sebagai seorang muslim tahu persis yang namanya sembahyang duha. Karena Allah pun bersumpah dengan waktu duha. Wadduha. Demi waktu duha. Kenapa? Karena duha itu permulaan hari. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul menyampaikannya dengan bahasa kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memulai pagi hari ke siang hari mengerjakan sholat 4 rakaat, maka aku akan melindungi mereka. Pagi dimulai dengan pagi-pagi, kalau siang hari sebelum siang pagi-pagi. Menjelang datangnya siang, mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat. Apa itu sembahyang duha? Kapan waktunya sembahyang duha? Dari mulai waktu duha, ketika matahari setombak. Misalnya matahari terbit yaitu jam 6, kurang lebih jam 7, itu sudah datang waktu duha. Artinya sebelum jam 7 belum ada waktu duha. Sampai matahari tergelincir. Dari kurang lebih jam 7 sampai waktu zuhur, itulah waktu sembahyang duha.
Sembahyang duha dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau ibu misalnya pagi-pagi 2 rakaat sebelum nyuci, habis nyuci ngejemur masih pengen duha 4 rakaat, tambahin lagi 4 rakaat, lumayan. Saya tanya ibu, rata-rata yang datang di sini setiap hari berapa rakaat? 2. Kalau tahajud? 2. Tahajud 2, duha 2. Kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang banyak. Ya Allah minta umur yang Panjang. enak di lunga, enak di guru. Giliran ibadah paling sedikit, minta paling banyak. Yuk sekarang tingkatkan sholat duha kita. Memang sih minimal cuma 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Terus 6 kali usolli, 6 kali salam. Tuh yang paling banyak. Kalau pengen rezeki banyak, kalau pengen umur yang panjang. Buat apa kegunaan sembahyang duha? Mendatangkan rezeki, menjauhkan kefakiran. Siapa yang pengen kaya ngecung? Saya. Siapa yang pengen kismin ngabung? Kalau pengen banyak rezeki, perbanyaklah sembahyang duha. Ibu apa doa-doa? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka. Udah apa semua? Coba ada. Wa kuatuka. Wah. Amin. Amin ya Pak Wali. Apa itu ngapain berapa? Dulu pernah apa tapi jarang lagi. Ya, berarti jangan dipakai. Ya. Itu yang namanya habis sembahyang duha, doanya ya Allah. Kalau rezeki di atas turunin, di perut bumi keluarin, di laut keluarin, jauh deketin, kecil gedein, haram halalin. Kata tadi namanya tipe perekat. Tahu tipe perekat? Maksa. Saking pengennya rezeki. Makanya kalau pengen dibuka pintu rezeki oleh Allah, dawamkan sholat duha. Minimal 2 jauh daripada kefakiran. Udah pagi-pagi udah nonton infotainment, ngarumpi ngomongin orang, si anu, masya Allah, bagaimana pintu rezeki akan dibuka oleh Allah. Ngomongin orang haram gitu loh, dosa hukumnya. Mau ibu kalau punya aib diomongin orang? Siapa yang di alam dunia aib, dia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Siapa yang di alam dunia dia menutup aib orang lain, maka aibnya di alam akhirat akan ditutup oleh Allah. Ibu kalau punya aib, mau dibuka, mau ditutup? Ditutup. Rasul pun rutin mengerjakan sembahyang duha. Kadang beliau mengerjakannya 4 rakaat. Di lain kesempatan beliau mengerjakannya 8 rakaat. Kayak waktu Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Rasul mampir ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Dia sholat di situ, sholat duha 8 rakaat. Nah, artinya mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh, mau 8 boleh, mau 12 rakaat boleh. Di lain kesempatan Rasul pun dia mengerjakan sholat 6 rakaat. Siti Aisyah ditanya orang apakah Rasul mendawamkan sembahyang duha, Siti Aisyah bilang tidak. Kenapa? Anda tahu kan Rasul istrinya 9. Tergantian Siti Aisyah di rumah yang lain, kadang Nabi berdakwah ke daerah. Jadi tidak selama Nabi hidup sembahyang duha di depan Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah mengatakan Nabi sembahyang duhanya kadang-kadang. Kenapa? Nggak di rumah dia terus, di tempat yang lain. Tapi Nabi menganjurkan kepada kita, didawamkanlah sembahyang duha untuk membuka pintu rezeki buat kita. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan perang untuk berperang di suatu tempat.
Ternyata musuhnya mudah untuk ditaklukkan. Sahabat-sahabat pulang dengan sukacita. Kenapa? Perangnya sebentar, ghanimahnya banyak, cepat pulang. Pada ngobrol mereka di jalan. Kalau pakai bahasa Betawi, enak benar ya perang hari ini. Perangnya nggak lama, kita cepat pulang. Harta ghanimahnya, rampasan perangnya sangat banyak. Semua ramai bercerita tentang ini. Rasul pun bersabda, maukah kalian aku tunjukkan yang peperangannya lebih sebentar, kepulangannya lebih cepat, ghanimahnya lebih banyak? Sahabat pun mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasul bilang, sholatlah duha. Artinya, sholat duha yang dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, ibarat peperangan cepat selesai, kepulangan ke kampung halaman cepat selesai, ghanimahnya sangat banyak, harta yang diperoleh sangat banyak. Bahkan, dalam hadis lain dikatakan, kalau seseorang berangkat ke masjid waktu subuh, dia sedang wudhu dari rumahnya. Dia berwudhu di rumahnya, berangkat ke masjid untuk mengerjakan sembahyang subuh, kemudian terus zikir di masjid sampai datang waktu duha. Maka pada waktu duha dia mengerjakan sembahyang duha dengan ikhlas karena Allah dan wudhunya tidak batal, pahalanya seperti orang mengerjakan umroh. Coba Abdul Agus umroh berapa hari persiapannya lama. Ini mah cuman sebelum subuh kita berwudu dari rumah, pergi ke masjid, sembahyang subuh, habis itu zikir, wirid, berdoa terus. Sampai datang waktu duha, mengerjakan sembahyang duha. Tapi niatnya ikhlas karena Allah, wudunya didawamkan. Atau kalau batal langsung ngambil wudu lagi, maka orang tadi Rasul menjanjikan pahalanya seperti pahala umroh. Mau seperti itu? Makanya dawamkanlah sholat duha. Nggak susah, minimal 2 rakaat. Masya Allah, mau pada ngapain? Ngurusin urusan rumah tangga kelar-kelar. Masak, habis, masak deui. Cuci piring, bersih, dipakai deui. Baju bersih, dipakai kotor, cuci lagi, kupiak lagi, jemur lagi, teruskan lagi. Hayo, nggak habis-habis. Perlukan sembahyang duha. Pahala sembahyang duha luar biasa buat kita. Kenapa? Tubuh kita, Rasul bilang, dalam satu tubuh ini punya 360 sendi. Sementara keseluruhan sendi itu harus kita sedekahkan tiap hari. Sahabat bilang, siapa yang sanggup ya Rasulullah sedekah 360 buat sendi, bagaimana juga? Rasul bilang, kalau kalian lihat ada dahak atau ludah di masjid, bersihkan. Kalau kalian lihat ada sesuatu yang malangi jalanan, bersihkan. Ada duri, ada kulit pisang, buang. Ada kadang-kadang kulit pisang lempar ke jalanan, biar orang kepleset. Salah, dosa lu deh. Ada di tengah jalan, buang ke tempat sampah. Ada duri, singkirkan. Ranting, singkirkan yang ngalangin jalanan. Atau kalian mengerjakan sembahyang duha. Itu pahalanya luar biasa besar dari Allah, dan Rasul menjanjikan bahwa memang Allah akan memelihara orang yang memelihara mendawamkan sholat duha. Kalau yang selama ini belum mengerjakannya, kerjakan minimal 2, maksimal 12. Kalau yang edan eling, biar eling terus. Kalau yang sedikit, tambahin. Mudah-mudahan kita semua bisa mendawamkannya agar kita mendapat pelihara daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang salat duha dan keutamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, Anda yang di rumah bisa menghubungi 56555676 atau 56555680 buat curhat melalui telepon. Yang ingin curhat melalui Skype silakan di @ID kami di Mama AA Redaksi. Sekarang kita akan break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A bersama. Insya Allah.